masih mempertahankan kekuasaan yang zolim, membela mereka yang tidak benar. Anda ingat, peristiwa akan berjalan terus, dan kami mencatat rakyat. Kamu hakim yang zolim, kamu jaksa yang zolim. Kami catat, dan ada perubahan nanti, kalian tiba gilirannya harus diadili dengan pengadilan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kasihan ibu-ibu nanti kayak di sarang penyamun, Bang. Iya. Baik, pagi ini kami dari tim advokasi Bela Gus Dur juga Bela Bambang Tribulono akan menghadiri sidang dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi, dan sebenarnya kita harapkan hari ini yang kita hormati Bapak Presiden Joko Widodo berkenan hadir untuk memberikan keterangan dua. Yang pertama, keterangan terkait dirinya memang punya ijazah. Yang kedua, ijazahnya memang ada. Dan yang paling penting menurut Pak Amin Rais apa? Asli. Nah, Pak Amin Rais disebut apa? Asli. Begitu ya. Nah, untuk itu yang pertama kali kepada Bang Egy. Silakan Bang, sampaikan pandangannya Bang. Ya, di dalam proses hukum yang terpenting itu dua hal penting, yaitu bukti-bukti dan saksi. Kini persidangan masuk tahap itu, bukti dan saksi. Oleh karenanya, bagaimana hakim mau memutus kalau bukti dan fakta saksi-saksinya tidak menerangkan yang sebenarnya? Atau dengan kata lain, ijazah asli yang dimaksud oleh Jokowi yang selama ini dipegang itu mana? Kami tunjukkan lewat klien kami Bambang Tri dan Gus Nur bermubahalah menyatakan itu palsu. Atau dengan kata lain, Jokowi tidak memiliki ijazah SD, SMP, SMA yang sebenarnya. Termasuk nanti yang UGM itu tersendiri. Nah, pertanyaan seriusnya, mengapa hingga hari ini Jokowi tidak juga memberikan yang aslinya? Kan ini soal yang sangat-sangat sederhana dan amat menyelesaikan masalah. Tapi kalau sampai hari ini Jokowi juga di kampungnya, ini kan Solo ini, nggak datang juga, maka haruslah kami berharap hakim tidak perlu lagi ikutin tahapan-tahapan yang ada dalam konteks persidangan. Harus dinyatakan ini, ditetapkanlah ijazah Jokowi itu palsu. Nah, sehingga dengan demikian ada peristiwa hukum yang disebut pelanggaran. Maka dengan pelanggaran itu terjadilah impeachment. Mestinya begitu. Karena Jokowi menggunakan ijazah palsu pada waktu mendaftar capres. Nah, itu persyaratan yang serius, maka Jokowi harus batal demi hukum, tidak bisa melanjutkan menjadi presiden. Itu harus menjadi kenyataan hukum yang harus diputuskan. Tapi kita lihatlah, kita ini biar ilmunya segudang dan bagus, mampu mengatasi siapapun, tapi kita kalah dengan kekuasaan. Karena kekuasaan dimiliki, dipegang oleh orang-orang yang zolim. Nah, kita lihatlah hakim di sini. Tadi saya lihat masuk ke sini ada visi dari badan peradilan yang mandiri, badan peradilan yang agung. Kita lihatlah visi misi di pengadilan ini jalan apa tidak. Apa cuma omdo aja papan-papan pengumuman itu. Kita lihat ke depan, insya Allah hakim diberi hidayah oleh Allah, memutuskan untuk jelas dengan ditetapkan ijazah Jokowi adalah palsu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon perwakilan dari Pak Nurudin untuk menyampaikan dukungan bagi Gus Dur dan Bambang Tri, karena selama ini begitu banyak dukungan dari masyarakat Solo, dan kita berterima kasih sekali. Ini hadir kira-kira ada berapa nih? Seratusan nih yang hadir. Ya. Di luar masih. Di luar masih banyak lagi. Monggo, Pak. Ya. Pegang dulu itu. Dipegang. Ini nah itu dipegang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim dari warga Solo. Yang pasti kami semuanya di sini sebagai pendukung dari Bapak Nur
Gus Nur seperti itu dan Bambang Tri, kami selalu mendukung dan insya Allah perjuangan ini akan membuahkan hasil yang manis. Amin. Dan kita buktikan siapa yang sebenarnya berijazah palsu. Seperti itu. Kita buktikan di sini dan semoga Allah meridhoi dari apa-apa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Ada lagi yang lain monggo sebelum saya? Yang paling jauh. Monggo. Yang wanita salah satu ngomong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Parianto, umur saya 69 tahun. Masya Allah. Saya dulu juga berjuang sama-sama Bang Egi, itu terakhir di Megamendung waktu itu. Allahu Akbar. Kami warga Solo asli dan saya kebetulan tetangga kecilnya Jokowi ada di Nusuan. Itu saya adalah pendukung kebenaran. Saya pendukung kebenaran di sini. Saya rutin setiap sidang pasti datang. Demikian mudah-mudahan Jokowi mau datang untuk menunjukkan kejantanannya, menunjukkan jasa yang asli agar kami percaya bahwa Solo tidak dipermalukan oleh Jokowi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari ibu-ibu siapa monggo? Ini nih. Monggo. Tekan gini ya. NKRI harga 2. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum sarapan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya bukan mewakili diri sendiri, saya mewakili orang-orang yang mendengar, mengerti dan membaca ada kecurangan. Siapapun itu namanya, entah Bambang, entah Gus Nur atau siapapun yang menemukan atau mengetahui ada kepalsuan atau mungkin indikasi ijazah palsu, siapapun itu kita harus bela dan dalam hal ini kita mengikuti persidangan untuk mendapatkan kebenaran ijazah yang asli. Untuk itu kita jauh-jauh dari beberapa daerah sengaja ke Solo karena katanya banyak saksi-saksi yang di Solo, kita ikutin dari dengan insya Allah dari semua yang masih mempunyai hati untuk membela kebenaran sampai ketemu benar-benar ijazah itu palsu atau asli. Saya khususnya dan kami mengundang teman-teman, saudara-saudara, mungkin senior-senior yang seusia dengan Pak Jokowi yang mengetahui apakah itu teman sekelas, teman main, mungkin teman mancing atau teman cari kodok, silahkan monggo. Kami harapkan ini untuk kepentingan kita semua, bukan untuk saya sendiri, nggak ada hubungannya saya sama ijazahnya. Iya, monggo yang benar-benar masih mempunyai rasa cinta kepada khususnya negara ini demi nama baik kita malu dong punya. Kalau memang benar ijazah Pak Presiden kita palsu ya kan. Mari untuk itu saya menghimbau mungkin masih panjang atau semoga segera selesai. Yang merasa berkepentingan mengetahui kebenaran ini akan menjadi sejarah kita di masa yang akan datang. Demikian, mohon dukungan yang tidak bisa hadir mungkin bisa mendoakan. Ini untuk kepentingan kita bersama, tidak hanya untuk agama Islam, tidak ada hubungannya dengan agama, tapi untuk kepentingan nasional kita semua. NKRI harga 2. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar komunikatif. Baik. Apabila benar ternyata ijazah Jokowi palsu, bagaimana sikap Anda? Secara hukum saya tidak banyak memahami, tapi secara harga diri dan harga bangsa, monggolah Pak Jokowi legowo mundur karena itu adalah moral dan ya nama baik kita yang akan tercatat tidak hanya di dunia ini tapi juga selamanya dan akan mungkin dihisab di mata Allah. Dan Bapak sudah sebaliknya kalau pengadilan ini bisa diatur, direkayasa, ternyata ijazah Jokowi asli, bagaimana? Ya tunjukkan di sini. Kan kita belum tahu Pak. Monggo Pak. Cuman nunjukkan aja Pak. Apa kita perlu main ke rumahnya? Di sini bisa dengan akrobat, nggak perlu ditunjukkan, tahu-tahu diketok palu oleh hakim. Wallahu a'lam bishawab, kita berharap hakimnya. Nah, bagaimana sikap rakyat? Bagaimana sikap rakyat? Musibah. Sebagai rakyat ya, saya tetap mengharapkan, mendoakan dan sudah doa sudah. Ini dinyatakan tetap asli walaupun nggak ditunjukkan. Musibah bagi rakyat Indonesia. Sikap rakyat tetap mendiam atau melawan? Lawan. Itu yang penting. Lawan. Pengadilan. Jadi hari ini adalah hari penentu. Kita semua di sini tahu bagaimana sikap hakim dan tim pengadilan di sini. Matur nuwun dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang kakung ya, yang Putri sudah dulu. Yang kakung ada perwakilan lagi? Baik. Monggo. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang dari Solo Timur ini Pak. Solo Timur? Oh, Klaten. Masya Allah. Alhamdulillah saya belum pernah ketemu, tapi 2 kali saya ketemu Gus Nur di Tasikmalaya ketika Pengajian? Iya, pengajian tabligh akbar bersama Mujahidin. Kemudian di Cibubur setelah aksi 212 kami diundang di sebuah pondok. Saya bukan mewakili organisasi, tapi izinkan saya mewakili diri pribadi saya bahwa saya akan kawal dan kami teman-teman akan kawal terus persidangan ini sampai selesai, sampai dibebaskan dua ustadz kami, Gus Nur dan Bambang Tri. Ya, kalau kemarin saya lihat penasihat hukum mengajukan surat penangguhan penahanan. Ya. Kemudian hari ini kami juga akan konfirmasi apakah disetujui apa tidak. Kalau tidak disetujui apa alasannya, bisa dibuka di depan umum. Kalau membutuhkan jaminan ya, kami siap Menjamin semuanya. Ya, bisa. Menjaminkan diri. Ya, secara pribadi dan bersama dengan kawan-kawan. Kemudian kalau perlu pengganti, misalnya akan minta diganti dengan ditahan, siap saya ulang. Oh, menggantikan. Siap. Iya. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Itu mendapat kesempatan untuk bicara. Saya kembalikan. Ya, baik. Monggo sekali lagi sebelum saya closing. Cukup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Persoalan persidangan ini kuncinya sebenarnya ada pada ijazah palsu. Dan ijazah palsu itu bisa selesai kalau saja Presiden Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya di hadapan persidangan. Sehingga ini ijazah palsu, ijazah asli ini harus dihadirkan di persidangan atau tidak? Harus. Ini genting atau tidak masalah ini? Genting. Maka harusnya yang dikeluarkan itu bukan Perpu Cipta Kerja, tapi Perpu ijazah palsu, di mana di dalam Perpu itu sangat genting dan mendesak untuk menunjukkan ijazah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan agar tidak ada lagi dusta di antara seluruh anak bangsa. Karena benar tadi kalau sampai ternyata ijazah ini palsu berarti kita mewariskan ya kepemimpinan nasional kepada orang yang tidak berhak, dan ini akan menjadi cacat sejarah, aib sejarah. Bukan hanya buat kita, bukan hanya buat Bambang Tri sama Gus Dur, tapi ini aib sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Gus Dur sudah benar dia mencari verifikasi dengan melakukan mubahalah kepada Bambang Tri. Bambang Tri juga sudah benar melakukan mubahalah karena dia meyakini ijazahnya palsu. Yang keliru itu kenapa orang meyakini mubahalah dan mengamalkan mubahalah soal ijazah, dan yang diyakini ijazah palsu kok dianggap penistaan agama. Yang kedua, kalau ini dianggap kabar bohong, ya kan, dianggap menebarkan kebohongan yang menyebabkan keonaran di tengah masyarakat. Pertanyaan seriusnya, nah ini meminjam istilahnya Bang Egy Sujana nih. Pertanyaan seriusnya, kabar benarnya mana? Begitu. Kabar jujurnya mana? Kabar benarnya kan harusnya ada ijazah asli. Sampai sekarang belum ada ijazah asli. Diduga kuat tidak ada ijazah asli. Karena itu kita butuh ijazah asli. Kan tuh Pak Jokowi datang membawa ijazah asli. Jangan sampai negeri ini dipenuhi dengan kepalsuan. Kalau saja terbukti nanti ijazah itu palsu, berarti kita dipimpin presiden yang palsu. Berarti semua kebijakan yang diaturnya adalah palsu. Berarti kita semua kena prank oleh seorang kepala negara yang palsu. Mau atau mau? Tidak. Nah, ini kan saya ajak mau atau mau saja tidak. Berarti kan punya kesadaran hari di sini, tidak hanya terbawa oleh omongan saya. Ketika saya tanya mau atau mau, ternyata jawabannya juga tidak. Karena kita semua punya kepentingan dan tidak mau kalau punya presiden dengan ijazah palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya Bang Egy Sujana sudah memulai ikhtiar dengan sangat elegan untuk menghadirkan presiden dalam sebuah forum yang setara antara rakyat warga negara dengan kepala negara, yakni melalui gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat itu harusnya presiden datang. Sidang pertama presiden justru tidak datang. Sebelum sidang Bambang Tri dan Gus Dur malah ditangkap. Dan akhirnya Bambang Tri tidak mampu untuk menghadirkan bukti-bukti di persidangan dan mencabut. Dan sekarang, karena sekarang kasusnya pidana,
Jadi beban pembuktian ada pada Polisi jaksa. dan jaksa. Jadi jaksa yang harus menghadirkan presiden dan ijazah aslinya di persidangan ini. Kalau kita udah tanya guru-guru, teman, handai tolan, anak, cucu, kemudian juga peliharaan ditanya, kambing ditanya, kodok ditanya, cebong ditanya. Tetapi yang punya ijazah belum pernah ditanya. Ijazah aslinya belum pernah dihadirkan. Ini persidangan apa ini gitu? Ada kabar bohong kan berarti ada kabar benarnya ya kan? Menuduh orang kabar bohong tapi tidak menunjukkan mana kabar benarnya. Ini kan sama saja menggunakan kekuasaan untuk zolim kepada rakyat. Mentang-mentang punya wewenang bisa nangkap, lalu Bambang Tri dan Gus Dur ditangkap, langsung dipenjara, dan hari ini ditahan. Makanya benar tadi kita akan tanya apa argumentasinya kalau nanti tidak bisa dikabulkan penangguhan penahanan. Kenapa? Karena penangguhan penahanan itu sudah dijamin tidak akan lari, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi, dan istrinya juga siap menjamin. Ini tadi ada yang siap juga menggantikan kalau sampai lari. Gus Dur gak mau sidang ya, yang di sidang gantinya ada nih. Jadi kita mau lihat nanti bagaimana pertimbangan hakim terhadap permohonan penangguhan yang diajukan. Yang ketiga, saya kira ini yang paling penting bukan bagi kita semua. Kita hadir ini betul tadi bukan hanya karena membela Gus Dur juga Bambang Tri, tapi kita punya kepentingan yang lebih besar. Bagi siapa? Bagi generasi bangsa ini, generasi seterusnya. Ya ini anak cucu kita yang tidak tahu menahu sejarahnya, kok nanti ternyata di buku sejarah Indonesia tertulis, di Wikipedia tertulis, negara Indonesia yang begitu luas dengan ribuan pulau, dengan luas wilayah yang luas sekali, dengan penduduk ya jutaan, ternyata pernah dipimpin oleh seorang presiden dengan ijazah palsu. Ini kan memalukan, benar tidak? Makanya kita jangan sampai mewariskan ya legacy memalukan ini kepada anak cucu kita. Ini yang paling penting. Dan persoalannya juga bukan hanya karena ijazah palsu, karena kebijakan presiden selama ini selalu menimbulkan ketidakadilan di tengah rakyat. Ya. Banyak sekali dia melanggar PPKM semaunya, tidak dihukum. Tapi Habib Rizik Syihab hanya ngomong, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, langsung dianggap mengedarkan kebohongan. Padahal presiden ada 66 ya Bang. Kita pernah gugat dulu 66 kebohongan Presiden Joko Widodo, baik saat kampanye atau dalam janji setelah menjadi kebijakan. Di antara yang paling terkenal adalah masalah mobil SMK. Nah, sampai sekarang belum ketahuan mobil SMK itu. Mobil gaib. Mobil gaib begitu. Yang kedua, di kantongnya ada duit berapa dulu? 10.000. Nah, sekarang kemana duit itu? Itu kabar bohong atau kabar benar? Kabar halu, kabar bohong. Harusnya kalau memang konsisten ya, equality before the law, ada kebersamaan di muka hukum, yang ditangkap bukan hanya Bambang Tri dan Gus Nur. Saudara Joko Widodo harusnya juga ditangkap, itu baru adil. Tapi kalau memang saudara Joko Widodo tidak ditangkap, ya jangan nangkap Bambang Tri dan juga Gus Nur. Kalaupun ini udah kadung ditangkap, ya harus tanggung jawab presiden. Ya, serahkan ijazah aslinya. Sehingga menjadi tenang kita. Oh, ternyata Bambang Tri keliru. Oh, ya sudah, Bambang Tri penjara saja, jangan hanya 10 tahun. 100 tahun di penjara nggak apa-apa. Kalau memang terbukti Bambang Tri yang salah. Tapi faktanya belum dibuktikan ijazah aslinya. Rakyat kecil dizolimi, ditangkap, langsung dihadirkan di persidangan. Ini zalim atau zalim, saudara? Kita lawan atau kita lawan, saudara? Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing, Bang. Ya, alhamdulillah atas izin Allah semua akan terjadi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah yang mencabut, Allah juga yang muliakan, Allah juga yang hinakan. Saudara-saudara, terutama majelis hakim dan jaksa, peristiwa politik berhimpitan dengan peristiwa hukum. Sebentar lagi peristiwa politik akan ada. Sekarang udah 2023. Ya. 2024 akan ada pergantian. Kalau Anda masih mempertahankan kekuasaan yang zolim, membela mereka yang tidak benar, Anda ingat peristiwa akan jalan terus, dan kami mencatat rakyat. Kamu hakim yang zolim, kamu jaksa yang zolim, kami catat, dan ada perubahan nanti, kalian tiba gilirannya harus diadili dengan pengadilan rakyat. Itu aja, ingat baik-baik hakim, jaksa, polisi, Anda telah membuat catatan pribadi Anda yang membuat Anda ini adalah orang-orang zolim yang menzolimi
rakyat Indonesia, dalam hal ini Gus Nur dan Bambang Tri, dan kami semua yang mencintai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Semoga demikian, mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.